Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Febri Diftero Faizal Bu, dari Prodi Ilmu Agama Islam. Kalau boleh tahu, nama ibunya siapa? Bisa diperkenalkan Oke, gitu, Bu. ya, perkenalkan nama saya Rahmi Fitri. Saya merupakan salah satu guru bimbingan konseling dari SMA Negeri 1 Setiong, tepatnya di Kabupaten Dharmasraya. Oke, baik. Terima kasih Bu, atas waktunya. Di sini maksud dan tujuan saya, karena udah mengganggu waktu Ibu di sini, saya ingin mewawancarai guru BK. Kebetulan saya juga uh, siswa ibu dulu di SMA 1 Sitiong. Jadi di sini saya ingin mewawancara ibu tentang bagaimana eksistensi program BK ataupun guru-guru BK di sekolah SMA 1 Sitiong, Bu. Boleh Ibu jelaskan? Oke, oke. Sebelumnya seperti ini Febri. Mungkin di pandangan kebanyakan orang, guru BK itu adalah guru yang kayak mengolah tentang kasus-kasus siswa, pokoknya berkaitan dengan hal-hal negatif yang berkaitan dengan kasus-kasus siswa yang ada di sekolah. Namun sebenarnya eksistensi bimbingan konseling di sekolah itu lebih luas untuk daripada di pandangan orang saat-saat sekarang ini. Misalkan sebenarnya bimbingan konseling itu juga bisa untuk memfasilitasikan perkembangan peserta didik. Nah, agar nanti peserta didik itu mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka untuk perkembangan dirinya secara individu. Misalkan, kami dari BK tidak hanya memfasilitasi bagi anak-anak yang mempunyai masalah di sekolah, namun ketika anak tersebut ingin atau bingung dengan potensi dirinya, nah, bimbingan konseling juga bisa membantu mengarahkan siswa agar siswa tersebut dapat terarah sesuai dengan potensi yang dimiliki di dirinya sendiri. Didik yang satu ini kemana dan yang lainnya kemana. Jadi tidak Oke, hanya yang seperti pandangan orang-orang tentang BK yang hanya mengatasi permasalahan antara guru dengan siswa oke, dengan oke. siswa, ataupun siswa dengan orang tua, melainkan lebih dari itu, baik dari sisi sosialnya, belajarnya, dan lain-lainnya. Oke, baik. Berarti kalau kita lihat peran atau eksistensi guru BK ataupun mata pelajaran BK di SMA 1 Setiung cukup multi peran ya, Bu. Tidak hanya eh, konsul antara guru dan siswa saja, akan tetapi targetnya juga kepada orang tua, guru, dan segalanya. Benar, Bu? Apakah guru BK di sana sepertinya sangat multi peran sekarang ya? Tidak hanya menangani kasus siswa yang bermasalah di sekolah saja, akan tetapi juga di luar sekolah juga menerima konsultasi mengatasi masalah tersebut. Tentu juga berdampak ya Bu ya. Eh, apa yang mereka lakukan, masalah yang mereka hadapi di luar itu akan berdampak atas kinerja mereka belajar di sekolah. Bukankah begitu, Bu? Ya, benar sekali Dito. Jadi, BK ini bukan hanya berperan di masalah sosial saja, tetapi juga dalam persoalan belajar, kepribadiannya, karir. Jadi, harapannya itu di mana BK mempunyai siswa berharap agar BK itu dapat memfasilitasi agar mereka dapat terarah sesuai dengan potensi dirinya masing-masing. Oke, Bu, baik. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya. Eh, Oke. di sini kan udah tadi kita membahas tentang eksistensi BK. Nah, selanjutnya tentang BK sendiri nih, Bu. Tadi kan BK-nya udah multi peran nih. Eh, apakah banyak siswa yang berminat dengan program-program yang dilakukan BK? Sebelum kita membahas tentang program BK itu, boleh tahu Bu apa aja program BK yang ada di SMA
1 Stio? Nah, sebenarnya di Heeh, SMA Negeri 1 Supium itu memiliki beberapa program, salah satunya itu ada PIKR, terus ada iya Duta iya. Remaja. Nah, Mm-mm, itu adalah dua kegiatan unggulan dari BK karena iya iya. nantinya apalagi tentang Duta Remaja. Nanti dari Duta Remaja itu kita akan salurkan potensi minat dan bakat siswa untuk bisa menjadi, kan sekarang lagi marak-maraknya ada ajang Duta Genre. Iya iya iya. Nah, di situ siswa-siswa yang memiliki bakat dan potensi untuk menjadi duta, kita salurkan dan kita ikutkan dalam kegiatan ajang tersebut. Dan alhamdulillah di tahun ini runner up 2 dari Semansasit itu menjadi duta genre Kabupaten Dharmasraya. Dan tahun-tahun sebelumnya pun juga seperti itu. Mereka Oke. aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, mereka juga ikut dalam kegiatan Forum Anak Dharmasraya. Dan Oh iya iya. alhamdulillahnya lagi, di periode tahun sebelumnya itu, Ketua Forum Anak Dharmasraya juga dipegang oleh salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Sitio. Nah, BK menyalurkanlah potensi-potensi siswa tersebut untuk mereka bisa mengembangkan potensi dirinya, mengenal orang lebih dekat lagi, memperluas organisasi, tidak hanya organisasi di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Seperti itu. Oke, baik. Cukup mengesankan juga ya, Bu. Cukup berpengaruh juga peran guru BK mata kuliah atau mata pelajaran BK di SMA 1 Stio. Nah, dari banyaknya prestasi yang diraih dengan didasari oleh pengetahuan atau bimbingan dari konseling guru-gurunya. Kalau boleh tahu, peminatnya juga cukup banyak nih, Bu. Kalau boleh tahu berapa sih, Bu, siswa yang berminat atau anggota PIK-R lah. Tadi kan ada Ibu bilang ada PIK-R. Ada berapa sih anggota dari PIK-R dari keseluruhan siswa SMA 1 Stio? Nah, untuk anggota inti dari PIKR itu sendiri, untuk dari ketua sampai anggota koordinasi di lapangannya itu sekitar 25 orang. Oke, baik. Selanjutnya, nah, saya ada pertanyaan lagi nih, Bu. Tadi sebegitu banyaknya program dan prestasi dari siswa yang ngikutin dari BK. Apakah itu Ibu handle sendiri atau ada guru BK yang lain? Nah, di SMA Negeri 1 Citayam itu, kami guru BK itu sebenarnya ada berempat, tiga Ya. perempuan dan satu laki-laki. Oh, gitu. Jadi, Nah, setiap ya, ya Bu. Lanjut Bu. setiap masing-masing orang itu memiliki tanggung jawab pada porsinya masing-masing gitu. Dan kami juga kolaborasi antara guru BK yang satu dengan yang lainnya. Soalnya kan untuk BK itu sendiri tidak hanya terfokus di lingkungan sekolah, tapi kan guru BK itu memang sampai ke rumah seperti itu. Hubungan Oke, oke, oke. dengan keluarga pun kan juga BK, maka dari itu kami juga berbagi tugas untuk eh, yang ada di sekolah, kegiatan di luar sekolah, seperti itu. Tidak hanya dihandle oleh satu orang. Dengan begitu banyak siswa, tidak mungkin kan terhandle oleh satu orang. Oke, baik Nah, Bu. untuk di SMA 1 Citiung itu ada 4 guru BK. Seperti Iya, itu. ya. Terima kasih. Nah, untuk masalah ini Bu, tugas inti dari guru BK itu kan ada uh, menangani siswa-siswa yang bermasalah. Itu kan biasanya tugas inti di sekolah gitu, Bu, menerima siswa yang mau konsul tentang masalah pribadinya. Jadi mau curhat lah istilahnya kepada guru BK-nya. Apakah itu setiap hari ada yang melaporkan masalahnya atau gimana? Nah, kalau di dalam BK itu namanya sama dengan bimbingan pribadi ya, Oh, atau bimbingan bimbingan pribadi. individu, atau bimbingan individu. Nah, sebenarnya itu tidak hanya berkaitan dengan permasalahan diri sendiri. Mungkin saja terkadang siswa itu juga
bertanya tentang bagaimana sih kelanjutan atau cara masuk perkuliahan untuk masuk ke perguruan tinggi Oh gitu. selain dari permasalahan itu. Nah, jadi setiap harinya itu memang ada yang datang ke BK, tetapi tidak hanya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Ada dengan permasalahan yang dihadapi, namun tidak setiap hari mengenai permasalahan tersebut. Ada juga tentang menanyakan tentang jalur untuk masuk ke perguruan tinggi. Apalagi kelas 12 yang kemarin itu sering sekali mengunjungi BK untuk bertanya bagaimana yang bagusnya gitu. Oh, jadi para Untuk siswa ini mengatasi lebih masalah. lebih menanyakan masalah eksternal daripada internal, masalah pribadi mereka ya Bu ya. Memang kalau Agar memang kalau misalkan diapain nih Bu di masalah penentuan di mana kita kuliah, di mana kita akan ngambil jurusan apa, itu masih bimbang-bimbangnya anak anak SMA itu ya. Khusus saya juga ya gitu Bu. Kadang udah masuk jurusan ini salah lagi ya karena nggak ada konsul sama guru BK-nya. Jadi kita sendiri pada waktu itu tidak mengenali diri kita sendiri. Nah, makanya itulah kalau saya simpulkan mungkin itulah manfaatnya atau bentuk uh, manfaatnya kalau kita konsul kepada guru BK ya Bu ya. ya jadi sasarannya itu tepat, jalurnya itu akan diberitahu oleh BK agar siswa tersebut tidak salah dengan jurusan yang dia minati. Hmm. Dia Oke, ingin menjadi dokter, tapi jalannya masuk ke hukum. Tidak sinkron oke, kan, siap. dan tidak cocok. Maka dari itu tugas BK untuk mengarahkan biar lebih jelas lagi tujuan atau keinginan dari siswa itu sendiri. Nah, O- mengenai keluh Oke, kesah Bu. atau permasalahan siswa, itu banyak juga, tapi mungkin itu hanya tidak terlalu dipublikasikan. Kalau ada permasalahan lebih ke itu rahasia BK dengan siswa tersebut. Oke, Karena azas oke, kerahasiaan oke. itu paling utama di BK. Oke, Bu. Terkait dengan tadi Bu bilang kerahasiaan. Kami pernah belajar juga nih, Bu ya, tentang ada banyak asas-asas atau prinsip-prinsip di dalam BK yang sangat ditekankan sekali atau yang sangat dominan sekali itu ada asas kerahasiaan. Di sini kami juga mempelajari tentang kalau di asas kerahasiaan itu adalah kalau klien atau siswa yang memberikan keterangan tentang dirinya kepada konselor atau konselor seperti ibu sebagai guru BK itu harus dijaga kerahasiaannya, harus private lah istilahnya, nggak boleh disebarin kemana-mana. Jadi prosedurnya atau penanganan akan asas kerahasiaan itu gimana, Bu? Itu ada ruangan rahasia. Nah, jikalau siswa tersebut ingin menceritakan tentang keluh kesahnya, permasalahannya, atau sesuatu hal yang tidak emang boleh oleh orang lain tahu. Jadi ada satu ruangan khusus untuk antara hanya guru BK itu sendiri dengan dia. Nah, untuk guru BK kan ada 4, jadi masing-masing guru BK itu memiliki tanggung jawab kelas masing-masing. Misalkan kelas 12 IPA 1 itu tanggung jawab ibu. Nah, untuk azas kerahasiaan itu, mereka akan membicarakannya dengan ibu. Jadi, rahasia antara ibu dengan dia saja. Jadi, orang lain tidak akan tahu. Walaupun guru Oke. BK lain juga tidak akan tahu. Bahasan wawancara kali ini mungkin saya sudah cukup atas wawancara dari Ibu. Mungkin itu saja. Kita tutup aja ya Bu ya. Terima kasih banyak nih Bu atas waktunya. Silakan lanjut ngajar lagi Bu. Ya Bu, terima kasih banyak. Maaf ya Bu, sampai jumpa. Maaf nih Bu, kita lagi Zoom. Karena ya saya di Padang, ibunya lagi di Mas Raya. Oke Bu, Iya, tidak apa. tidak apa-apa ya Bu Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.